Apa kabarnya pagi ini? Pagi ini Kak Paula selain ditemanin sama Kak Ado dan Ko Evan, Kak Paula juga ditemanin oleh teman kita Abraham. Halo teman-teman. Dan juga Nathan. Halo teman-teman. Kita sekarang mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak. Terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu, ku muliakan namamu Allah Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Mari adik-adik kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Tuhan, pagi ini kami mau bersama-sama memuji nama Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Kami juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan pimpin ibadah sekolah minggu kami dari pagi ini sampai selesai nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita memuji Tuhan bersama-sama. Adik-adik tahu Tuhan itu sangat mengasihi kita. Melalui ciptaannya Tuhan mengasihi kita seperti di lagu ini. King Kong badannya besar. Semua pakai gerakannya ya. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, semua memuji Tuhan. Tuhan Maha Kuasa,
Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita ingat-ingat lagu yang satu ini. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, bagus. Adik-adik harus ingat ya, selalu baca kitab suci, baca Alkitab, dan berdoa setiap hari. Sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan pimpin dari awal sampai pertengahan. Sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajar kami untuk mengerti akan isi cerita firman Tuhan kali ini. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya, amin. Halo adik-adik, Kak Pola mau terusin cerita tentang minggu yang lalu, di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ternyata setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, seperti diceritakan minggu lalu, Petrus dan beberapa murid-muridnya ada yang belum yakin penuh bahwa Tuhan Yesus sudah hidup. Pada saat itu, Simon Petrus, Thomas, Nathanael dari Kana, anak-anak Zebedeus yaitu Yakobus dan Yohanes, serta dua orang murid Tuhan Yesus yang lain sedang berada di pantai Danau Tiberias. Di mana? Di pantai Danau Tiberias. Adik-adik ingat kan? Bahwa murid-murid Tuhan Yesus ini kebanyakan mereka dulu bekerja sebagai nelayan. Karena kalau sekarang mungkin dibilangnya, aduh bingung nih karena nggak Tuhan Yesus tidak ada di tengah-tengah mereka. Petrus berkata, aku mau pergi menangkap ikan. Lalu teman-temannya ikut bersama dia. Mereka naik perahu dan mencari ikan. Semalaman mereka tidak bisa menangkap apa-apa. Jalannya kosong. Mereka mungkin lapar dan kecewa. Nggak berhasil nangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, tiba-tiba Tuhan Yesus ada di tepi Danau Tiberias dan berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah ada yang punya lauk pauk?" Lalu mereka menjawab, "Tidak ada." Ketika itu mereka tidak tahu bahwa yang nanya itu Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang kepada mereka, "Tebarkanlah jala ke sebelah kanan perahu." Mereka tanpa pikir panjang menebarkan jalannya, persis seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka kemudian mencoba menarik jala itu. Ternyata susah, jalannya berisi banyak sekali ikan. Ketika hal itu terjadi, Yohanes langsung tersadar dan mengenali bahwa orang yang berkata tadi itu adalah Tuhan Yesus. Ia segera memberitahu teman-temannya. Lalu ketika Petrus mendengar seperti itu, dia cepat-cepat terjun ke air. Masih pakai pakaiannya. Dia berenang menghampiri Tuhan Yesus. Murid-murid yang lain juga datang, tapi dengan perahunya yang penuh dengan ikan.
Sesampainya di darat, mereka melihat bahwa Tuhan Yesus telah menyediakan api arang. Lalu ada ikan serta roti untuk mereka makan bersama. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Bawa ikan yang kalian baru tangkap itu beberapa." Adik-adik tahu nggak berapa banyak jumlah ikan yang mereka dapat? Padahal semalaman mereka nyari nggak dapat. Begitu udah siang malah dapat ikannya 153 ekor. Wah, banyak sekali. Luar biasa ya. Jala mereka itu tidak robek sedikit pun, padahal jumlah ikannya banyak. Nah, adik-adik, melalui cerita ini kita belajar akan dua hal. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sungguh-sungguh telah bangkit. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang peduli akan kebutuhan murid-muridnya. Peduli akan kebutuhan kita semua. Setelah Tuhan Yesus disalibkan dan dikuburkan, para murid merasa ditinggalkan, sendirian, merasa takut dan cemas. Namun Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan memberi mereka harapan. Artinya, kita ini anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, tidak ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Seperti murid-murid yang dicerita saat ini. Mereka semalaman mencari ikan, tidak dapat apa-apa. Tapi Tuhan memberkati pekerjaan mereka dan membuat mereka berhasil menangkap ikan yang banyak. Dari cerita ini juga kita belajar bahwa Tuhan Yesus penuh kasih. Ia mau memenuhi kebutuhan para murid di sepanjang masa. Tuhan menyertai para murid di cerita ini di masa lalu. Tapi Tuhan juga menyertai dan memenuhi kebutuhan kita. Oleh karena itu, kita semua diajak untuk selalu datang kepada Tuhan. Kita semua diingatkan agar tekun berdoa dan mengungkapkan kebutuhan kita di dalam doa. Tuhan pasti mendengar dan menjawabnya tepat pada waktunya. Waktunya siapa? Betul, waktunya Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini dari Amos 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Dihafalkan ya. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan pada pagi ini. Ajar kami mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Berkati setiap guru-guru sekolah minggu. Kak Cynthia yang mengedit cerita. Dan video untuk ditayangkan di hari Minggu. Berkati setiap pemain musik, guru-guru yang bercerita, anak-anak yang mau menyanyikan, mempersembahkan pujian, dan juga untuk kami semua yang ada di rumah, yang mendengarkan cerita firman Tuhan, beribadah dan melakukan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ingatkan kami untuk minggu depan kembali lagi bersekolah minggu walaupun masih secara online. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagaimana adik-adik? Sudah mengerti isi firman Tuhan pagi ini? Bagus. Yuk sekarang kita mau berpisah satu dengan yang lainnya. Kita berdoa dulu. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pagi ini kami sudah mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Tuhan berkatilah setiap kami semua yang mendengarkan cerita firman Tuhan, kami semua yang melayani Tuhan, juga kakak-kakak sekolah minggu, juga tim yang mengedit video untuk sekolah minggu dan kegiatan di gereja. Tuhan yang memberkati kami semua. Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu, Tuhan memberkati orang tua kami. Biarlah kami semua bertumbuh di dalam Tuhan.
Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sekarang mau berpisah. Nathan dan Abraham kasih salam buat teman-temannya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah Kak Ado. Dadah Kak Evan.